Perkenalkan, nama saya Maestia Andi Sanjaya dari kelas 2B PPSI Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 192110066. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait pengertian membaca nyaring. Ya, pengertian membaca nyaring biasanya kita berikan atau diberikan kepada murid mulai dari SD dengan praktek-praktek membaca seperti berpuisi, bercerita, monolog atau dialog, monolog, drama maupun pidato, orasi ya, dan lain sebagainya. Ya, untuk membaca nyaring sendiri, pengertiannya adalah membaca mencakup pertama, membaca merupakan suatu proses maksudnya adalah informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh membaca mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna. Kedua, membaca adalah strategi. Membaca yang efektif menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka mengkonstruksikan makna ketika pembaca sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, membaca merupakan interaktif. Keterlibatan pembaca dengan teks bergantung pada konteks. Ya. Orang yang senang membaca atau teks yang bermanfaat akan memenuhi beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam teks. Ya, mungkin seperti itu. Jadi membaca nyaring itu adalah proses di mana kita menyampaikan sesuatu dari teks dengan strategi cara kita membaca agar konteks makna daripada bacaan itu tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Salah satu contoh, aku lapar. Hanya sekedar kata aku lapar itu bisa berbeda makna ketika kamu hanya aku lapar. Membacanya hanya seperti itu. Kalau aku lapar, nah itu adalah hal-hal yang bisa membuat orang mengerti makna daripada isi bacaan tersebut yang ingin kita sampaikan khususnya kepada pendengar, audiens, seperti itu ya. Membaca itu ada beberapa ya, mencakup juga teks pemahaman kalimat, cara-caranya. Contohnya jenis ini biasanya diberikan ke kelas rendah bagi siswa SD lah, yaitu membaca dengan memahami kalimat, karena kemampuan membaca mereka masih terbatas kalau SD. Dalam menyusun teks pemahaman kalimat, guru harus memilih cara yang tepat agar tidak membuat siswa frustasi karena tidak mampu mengerjakan makna yang mau dimaksud, seperti itu. Yang menyajikan gambar, menyajikan kata, frase, mungkin seperti itu. Teks pemahaman wacana. Nah, ini teks pemahaman wacana itu bersifat integratif, artinya banyak aspek yang dapat diukur dengan menggunakan teks ini, misalnya penguasaan kosakata, penggunaan struktur dan pemahaman isi wacana. Teks dapat diberikan di kelas tinggi dan kelas rendah. Dengan sendirinya, bahan yang tingkat keterbacaan serta teknik penyajiannya harus sesuai tingkat kelas siswa yang dijadikan sasaran penilaian. Ini sedikit seperti itu. Yuk, lingkungan yang harus menciptakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi yang mampu mengajari anak untuk terus berkembang dengan bahasa-bahasa yang ingin dia sampaikan. Minat membaca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak saat ini, sebab minat membaca pada anak tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Lah, ini peran dari keluarga, lingkungan, orang sekitar itu harus benar-benar berperan untuk anak mampu, atau anak mau dulu ya, sebelum mampu adalah mau dulu untuk membaca. Habis membaca dia bisa bercerita,
proses-proses seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena imajinasi anak itu akan berkembang, akan semakin aktif dia dalam apa ya, berinteraksi ya, khususnya bersosial itu dari apa? Dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia maknai dalam setiap harinya. Lah ketika kita memberikan dalam lingkungan kita sendiri memberikan bacaan kepada anak, setelah itu anak itu sudah mempraktekkan dengan menyampaikan cerita tersebut, nantinya memori itu bakal terekam pada anak hal-hal yang baik ya, pastinya bacaan-bacaan yang mendidik agar anak itu juga bisa tapi nggak hanya sekedar yang baik ya, tapi yang buruk dalam artian kita juga harus bisa memfilter anak itu agar dia dalam membaca itu bisa memilih, melihat situasi kondisi apa yang baik dan buruk untuk disampaikan. Dan dalam dia memilih pilihan, contohnya memberikan keputusan dalam memilih, saya ingin makan A, sedangkan waktu itu dibaca A itu mengandung A B C D lah, mungkin dia bisa memberi pilihan sendiri dalam dirinya. Dan dapat disimpulkan, metode latihan merupakan suatu cara mengajarkan yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Latihan adalah suatu teknik mengajar yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan latihan agar lebih memiliki ketangkasan, keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Ya mungkin ini saya simpulkan sendiri ya, berdasarkan hasil observasi saya sedikit melihat murid dan guru menunjukkan bahwa menggunakan media tulis teks baca yang dipadukan dengan metode latihan cukup efektif teks ya. Sekarang saat ini kan bisa ada teks yang ada di layar, lebih keren, itu pakai proyektor, itu lebih efektif daripada anak-anak saat ini suruh membaca sendiri buku di kelas gitu loh. Nah ini adalah era-era modern yang bisa dipraktekkan untuk bersama-sama membangun fokus yang manual seperti tadi membaca buku sendiri-sendiri itu juga baik, itu baik. Tapi guru juga harus memberikan respon stimulus untuk anak-anak agar lebih meningkat lagi. Bagaimana dia menghadapi masa-masa yang modernisasi seperti ini agar anak-anak tidak bosan juga. Mungkin sekian dulu dari saya, sedikit cerita atau pembahasan tentang membaca nyaring atau proses membaca. Salam budaya.